Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis akan menjelaskan materi yang berjudul Analisis Pemasaran Studi Kelayakan Bisnis. Yang pertama ada identifikasi pelanggan prospektif. Pelaku studi dalam menyusun studi pasarnya seharusnya menggunakan pendekatan, yaitu membidik segmen pasar yang spesifik dan menawarkan pada pelanggan apa yang mereka benar-benar butuhkan. Ada 5 cara untuk mengenal sifat orang-orang di pasar sasaran. Di antaranya, yang pertama ada faktor demografi, menyangkut masalah umur, tingkat pendapatan, pekerjaan, pendidikan, status keluarga, dan lain-lain. Yang kedua, faktor geografi, berhubungan dengan tempat tinggal masyarakat. Yang ketiga ada faktor psikografi, yang berhubungan dengan gaya hidup masyarakat sekitar atau mengungkapkan wawasan mengenai minat, sikap, dan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Yang keempat ada faktor manfaat, menyangkut kepuasan yang dirasakan pelanggan dalam membeli produk atau jasa. Dan yang terakhir ada faktor guna. Faktor ini lebih identik dengan pelanggan memakai produk atau jasa. B. Menyatukan profil pelanggan. Profil pelanggan dapat dipandang dari berbagai sasaran. Profil pelanggan berupaya mengidentifikasi dimensi dan bagaimana saling berhubungan untuk mengetahui sifat unik dari pasar sasaran. Profil pelanggan juga dapat dianalogikan sebagai usaha dari pasar sasaran. Profil ini bertujuan untuk menggambarkan sifat multidimensi dari orang-orang di pasar. Artinya, pelanggan yang memiliki keunikan. Jika semua konsumen sama, maka usaha dapat melakukan penyesuaian penawaran untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan perbedaan dalam masyarakat menyebabkan mereka sulit untuk diidentifikasi. Namun perbedaan mereka merupakan alasan begitu banyak peluang usaha baru. Yang C, analisis persaingan. Analisis persaingan merupakan riset strategis, secara khusus mengumpulkan dan menganalisis secara data tentang bisnis kompetitor. Dapat dikatakan hal ini merupakan taktik esensial untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pesaing. Lebih dari itu, kamu dapat mengenali hal apa yang mungkin mengancam kemajuan bisnismu. Di bawah ini beberapa langkah yang perlu kamu lakukan untuk meneliti persaingan. Yang pertama ada identifikasi 10 besar kompetitor bisnismu. Yang kedua mengenali konten yang dipublikasikan oleh pesaing. Yang ketiga, identifikasi market positioning kompetitor. Yang keempat, analisis pengalaman dan kepuasan konsumen. Dan yang terakhir, identifikasi bagian yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ada analisis pasar. Analisis pasar adalah penilaian kualitatif dan kuantitatif dari suatu pasar. Ini melihat kondisi pasar lebih dalam, baik dari segi volume dan nilai, berbagi segmen, pelanggan dan pola pembelian mereka, persaingan, lingkungan ekonomi, serta hambatan untuk masuk ke pasar tersebut. Tujuan utama dari analisis pasar adalah menunjukkan kepada investor bahwa Anda memiliki pasar dengan baik dan pasar tersebut cukup besar untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya, strategi pemasaran merupakan tahap dalam menentukan kekuatan dan kelemahan usaha yang ada dengan melakukan pembauran pemasaran. Dalam strategi pemasaran terdapat beberapa unsur penting, yaitu yang pertama ada unsur strategi produk atau jasa, menentukan produk atau jasa yang akan ditawarkan. Klarifikasi produk atau jasa, yaitu produk atau jasa istimewa, produk berbelanja, produk atau jasa sehari-hari, dan produk impuls. Yang kedua, strategi harga. Yang ketiga, strategi promosi. Strategi promosi menyangkut siapa, apa, kapan, dan di mana penentuan usaha dapat memenuhi semua keinginan seseorang. Yang keempat adalah strategi distribusi. Strategi distribusi bertujuan untuk menyalurkan atau menyediakan produk atau jasa kepada konsumen. Selanjutnya ada rencana pemasaran. Strategi distribusi bertujuan untuk menyalurkan atau menyediakan produk atau jasa kepada konsumen, merupakan kegiatan untuk merealisasikan keputusan yang berhubungan dengan strategi pemasaran. Terima kasih, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.